Suamiku meninggalkanku di tengah badai, 60 km dari rumah, katanya agar aku belajar. Aku hanya diam menatap lampu mobilnya menjauh. Detik berikutnya, pengawalku datang menjemput. Aku tersenyum memasuki mobil hangat yang telah menanti. Saat suamiku sadar dia telah salah langkah, kepanikan pun dimulai. Sebelum cerita dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana kalian berasal. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dengan cerita menarik lainnya. Lampu kristal di ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Selatan itu berpendar terlalu terang malam ini, seolah berusaha menyaingi kilau perhiasan yang dikenakan para tamu undangan. Udara dipenuhi aroma parfum mahal yang bercampur baur, menciptakan wangi artifisial yang menyesakkan dada. Aku duduk tegak di kursi berlapis bludru, menyesap air mineral dengan gerakan seminimal mungkin, berusaha menjadi bagian dari dekorasi yang indah namun tak bersuara. Di sampingku, suamiku, Andra, sedang berada di puncak dunianya. Dia berdiri setengah mabuk oleh kesuksesan semu dan anggur merah yang terus diisinya kembali. Dia tertawa terlalu keras menanggapi lelucon seorang kolega bisnis yang sebenarnya tidak lucu. Jas buatan penjahit Italia yang dikenakannya tampak sedikit terlalu ketat di bagian perut, tanda dari gaya hidup barunya yang penuh indulgensi. Bagi Andra, malam ini adalah panggung pertunjukan. Bagi saya, ini adalah siksaan rutin. Saya tumbuh dalam keluarga yang mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah sesuatu untuk diteriakkan, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga dalam kesunyian. Ayah saya selalu berkata, "Amara, uang itu seperti pakaian dalam. Kamu harus memakainya, tapi tidak perlu menunjukkannya pada semua orang." Namun, Andra berbeda. Dia adalah definisi sempurna dari apa yang orang sebut orang kaya baru. Dia lapar akan pengakuan, haus akan validasi. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia telah berhasil, bahwa anak laki-laki dari pinggiran kota itu kini bisa membeli satu meja penuh sampanye mahal tanpa berkedip. Dan malam ini, di depan para taipan properti dan investor asing, cara tercepat baginya untuk menegaskan dominasinya adalah dengan merendahkan orang terdekatnya. Aku. Pembicaraan di meja bundar kami beralih ke tren investasi properti di Bali. Salah satu rekan bisnis Andra, seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih, bertanya tentang potensi villa di daerah Canggu. Dengan hati-hati, aku mencoba ikut serta dalam percakapan. Sebenarnya, saya baru membaca laporan analisis pasar kemarin. Canggu memang menarik, tapi risikonya mulai tinggi karena saturasi pasar. Mungkin daerah utara Bali bisa menjadi alternatif investasi jangka panjang yang lebih stabil. Ujarku pelan, mencoba memberikan perspektif yang objektif berdasarkan data yang kupelajari dari perusahaan ayahku. Hening sejenak. Beberapa pasang mata menatapku dengan rasa ingin tahu yang sopan. Namun, keheningan itu segera dipecahkan oleh tawa Andra yang menggelegar dan meremehkan. Dia menepuk pundakku dengan keras, terlalu keras hingga terasa seperti pukulan halus. "Aduh, istriku sayang," katanya dengan nada yang dibuat-buat agar terdengar mesra, namun penuh bisa di dalamnya. "Jangan dengarkan dia, Pak. Amara ini tahunya cuma belanja tas Hermes dan mengatur menu makan malam. Urusan investasi dan bisnis besar begini, itu urusan laki-laki. Dia tidak mengerti apa-apa soal risiko pasar." Wajahku terasa panas, bukan karena malu pada diriku sendiri, melainkan malu untuknya. Aku melihat beberapa istri kolega lain menunduk, menghindari tatapanku dengan rasa kasihan yang tidak kubutuhkan. Mereka tahu, semua orang di meja ini tahu, bahwa sebelum menikah denganku, Andra hanyalah seorang manajer pemasaran tingkat menengah yang ambisius. Mereka tahu bahwa modal awal perusahaan investasi yang kini dibanggakan Andra berasal dari suntikan dana diam-diam dari ayahku. Andra telah melupakan sejarahnya sendiri. Dia telah menciptakan narasi baru di kepalanya di mana dia adalah seorang self-made man, seorang raja yang membangun kerajaannya dengan tangan kosong. Dan aku, di matanya, hanyalah aksesori cantik yang kadang-kadang terlalu banyak bicara. Aku tidak membantah. Aku sudah belajar bahwa berdebat dengan Andra di depan umum hanya akan memperburuk keadaan. Aku kembali pada peranku sebagai boneka porselen. Aku tersenyum tipis, menundukkan kepala sedikit sebagai tanda ketundukan palsu. "Maaf, mungkin aku salah baca," gumamku. Andra tampak puas. Egonya telah diberi makan.
Dia kembali berbalik ke arah rekan bisnisnya, melanjutkan bualannya tentang proyeksi keuntungan yang fantastis. Tenang saja, Pak. Dengan dana sampingan yang baru masuk ini, kita bisa langsung mengakuisisi lahan di Canggu bulan depan. Likuiditas kita sangat kuat, ujarnya dengan suara yang sedikit direndahkan, namun masih cukup jelas tertangkap oleh telingaku. Dana sampingan. Dua kata itu membuat alarm di kepalaku berbunyi nyaring. Jantungku berdegup lebih kencang, namun wajahku tetap datar tanpa ekspresi. Tanpa melihat, tangan kananku bergerak perlahan ke bawah meja. Jari-jariku yang terlatih dengan cepat membuka kunci ponselku, menggeser layar ke menu perekam suara, dan menekan tombol merah besar. Aku meletakkan ponsel itu kembali di pangkuanku, tertutupi oleh serbet kain linen tebal. Mikrofonnya mengarah tepat ke Andra. Selama 1 jam berikutnya, aku merekam semuanya. Aku merekam kesombongannya, tawanya yang kosong, dan yang terpenting, remah-remah informasi tentang aliran dana yang tidak wajar yang dia banggakan kepada kolega-koleganya yang sama mabuknya. Dia menyebutkan beberapa nama perusahaan cangkang di luar negeri, menyebutkan pelicin untuk pejabat tertentu, dan bagaimana dia memutar uang nasabah untuk kepentingan pribadinya. Dia merasa aman. Dia merasa tak tersentuh di puncak menara gading yang dibangunnya. Dia tidak sadar bahwa fondasi menara itu sedang direkam oleh istri yang baru saja dia permalukan. Ketika pesta usai dan kami berada di dalam mobil Mercedes S-Class dalam perjalanan pulang, keheningan di antara kami begitu tebal dan menyesakan. Sopir pribadi kami, Pak Asep, tampaknya merasakan ketegangan itu dan memilih untuk fokus sepenuhnya pada jalanan Jakarta yang mulai lengang. Andra menyandarkan kepalanya di jok kulit, matanya terpejam, bau alkohol menguap dari pori-porinya. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelebat seperti garis-garis cahaya yang kabur. Pikiranku berpacu. Rekaman di ponselku terasa panas di dalam tas tanganku. Ini bukan lagi sekadar tentang pernikahan yang tidak bahagia, ini adalah tentang kejahatan. Kami tiba di rumah mewah kami di kawasan Menteng lewat tengah malam. Rumah itu besar, dingin, dan kosong, sama seperti pernikahan kami. Begitu pintu kamar tidur utama tertutup di belakang kami, topeng ketenangan yang kukenakan sepanjang malam mulai retak. Andra sedang melepas dasinya dengan kasar ketika aku akhirnya bersuara. Andra, kita perlu bicara. Dia mendengus, bahkan tidak menoleh. Bicara apa lagi? Aku capek, amarah. Jangan mulai drama malam-malam begini. Aku berjalan mendekati meja rias, mengambil selembar kertas yang sudah kusiapkan sejak sore tadi. Itu adalah cetakan mutasi rekening gabungan kami bulan ini. Aku meletakkannya di atas tempat tidur, tepat di hadapannya. Apa ini? Tanyaku, suaraku bergetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena amarah yang tertahan. Ada transfer keluar sebesar 5 miliar rupiah ke rekening atas nama CV Berkah Abadi, 3 hari yang lalu. Aku tidak pernah mendengar nama perusahaan itu. Dan otorisasi transaksi itu menggunakan tanda tangan digitalmu. Andra membeku sejenak. Dia menatap kertas itu, lalu menatapku. Matanya yang tadi sayu karena alkohol kini menajam karena kewaspadaan. Kamu ngapain meriksa-meriksa rekeningku? Suaranya meninggi, defensif. Rekening kita, Andra. Itu rekening gabungan. Dan 5 miliar bukan uang kecil. Untuk apa uang sebanyak itu? Dia menyambar kertas itu, meremasnya menjadi bola. Itu urusan bisnis. Kamu tidak akan mengerti. Sudah kubilangkan di pesta tadi, otakmu itu tidak sampai untuk urusan begini. Itu investasi taktis, dana talangan sementara untuk proyek baru. Investasi taktis ke CV antah berantah tanpa sepengetahuanku. Aku menatapnya tajam, menolak untuk mundur. Jangan bohong padaku, Andra. Aku bukan anak kecil. Apa ini ada hubungannya dengan dana sampingan yang kamu banggakan di meja makan tadi? Wajah Andra memerah padam. Dia tidak menyangka aku akan menghubungkan hal itu. Dia maju selangkah, mengikis jarak di antara kami, menggunakan taktik intimidasi fisiknya yang biasa. Berani sekali kamu memata-matai suamimu sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Mentang-mentang anak orang kaya lama? Kamu pikir kamu bisa mengatur-atur aku? Uang itu hasil kerjaku. Aku yang cari uang di rumah ini,
teriaknya tepat di depan wajahku. Ludahnya memercik ke pipiku. Aku tetap berdiri tegak, meskipun hatiku bergemuruh. Ibu tidak pernah mengajarkanku untuk memata-matai, Andra. Ibu mengajarkanku untuk waspada. Dan ayah mengajarkanku untuk mengenali penipu ketika aku melihatnya. Itu adalah kalimat yang salah. Menyebut nama orang tuaku selalu menjadi pemicu terbesarnya. Rasa rendah dirinya yang mendalam meledak menjadi kemarahan yang tak terkendali. Dia mencengkeram lenganku dengan kuat, terlalu kuat, hingga aku yakin akan ada memar besok pagi. Kurang ajar. Kamu benar-benar istri yang tidak tahu diuntung. Dia mendorongku ke belakang, hingga aku terhuyung menabrak lemari pakaian. Kamu butuh pelajaran, Amara. Kamu harus diajarkan bagaimana cara menghormati suami yang sudah mengangkat derajatmu. Dia berbalik, menyambar kunci mobil yang baru saja diletakkannya di nakas. Ayo ikut aku sekarang. Kita lihat seberapa keras kepalamu itu kalau dihadapkan pada dunia nyata. Aku tidak tahu apa rencananya, tapi melihat kilatan gila di matanya, aku tahu malam ini tidak akan berakhir baik. Namun, di balik rasa takut yang merayap, ada bagian kecil dari diriku yang merasa lega. Akhirnya, topeng emas itu benar-benar hancur. Dan di baliknya, monster yang selama ini kusembunyikan dari dunia, akhirnya menampakkan wujud aslinya. Aku hanya perlu bertahan sedikit lagi. Hanya sedikit lagi. Hujan bukan sekadar turun malam itu, langit seolah sedang memuntahkan amarahnya ke bumi. Di luar jendela Mercedes yang melaju kencang, dunia hanya terdiri dari kilatan petir yang membutakan dan tirai air yang begitu tebal, hingga lampu jalanan pun tampak buram dan tak berdaya. Suara guruh menggelegar susul-menyusul, seakan berlomba dengan deru mesin mobil yang dipacu Andra jauh di atas batas kecepatan aman. Di dalam mobil, atmosfer terasa lebih mencekam daripada badai di luar. Andra menyetir seperti orang kesurupan. Tangannya mencengkeram setir hingga buku-buku jarinya memutih. Dia tidak berbicara padaku sejak menyeretku keluar dari rumah, tapi gumaman sumpah serapah terus keluar dari mulutnya seperti mantra kebencian. Dasar wanita manja. Tidak tahu terima kasih. Pikirmu hidup itu gampang? Pikirmu uang itu jatuh dari langit? Dia mengoceh. Matanya menatap liar ke jalanan tol Jagorawi yang basah dan licin. Aku kerja keras banting tulang. Sementara kamu cuma tahu ongkang-ongkang kaki di rumah, menghabiskan uangku, dan sekarang berani menuduhku macam-macam. Setiap kali dia menekan pedal gas lebih dalam, mobil tersentak ke depan, membuat tubuhku terlempar ke sandaran kursi. Wiper mobil bergerak panik, berjuang sia-sia untuk menyapu air bah di kaca depan. Aku bisa merasakan ban mobil beberapa kali mengalami aquaplaning, melayang sesaat di atas genangan air sebelum kembali mendapatkan traksi dengan sentakan yang menakutkan. Aku tidak menjawab satu patah kata pun. Aku duduk di kursi penumpang, tanganku tergenggam erat di pangkuan, mataku menatap lurus ke depan. Rasa takut yang tadi kurasakan di rumah perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain, sebuah kebas yang dingin. Aku mengamati profil samping wajah suamiku yang diterangi oleh kilatan petir. Pria yang dulu kukira pangeran yang akan membawaku keluar dari sangkar emas keluargaku, ternyata hanyalah seorang tiran kecil yang insecure. Kami telah melewati Bogor dan mulai memasuki jalur menuju puncak. Jalanan semakin berkelok dan menanjak. Hujan semakin deras, seolah alam semesta bersekongkol untuk membuat malam ini semakin dramatis. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Andra membanting setir ke kiri. Mobil berdecit keras saat dia mengerem mendadak di bahu jalan yang berbatu. Kami berhenti di sebuah area peristirahatan tua yang sudah lama terbengkalai, di sekitar kilometer 60, dekat daerah Ciawi. Tidak ada lampu penerangan di sini, hanya kegelapan pekat yang dikelilingi oleh bayang-bayang pohon besar yang bergoyang gila karena angin. Satu-satunya cahaya berasal dari lampu depan mobil kami yang menyorot sebuah bangunan warung kosong yang atapnya sudah separuh rubuh. Turun, perintah Andra. Suaranya dingin, tajam, memotong suara bising hujan yang menghantam atap mobil. Aku menoleh, menatapnya tak percaya. Apa? Aku bilang, turun. Bentaknya, kali ini lebih keras. Dia mencondongkan tubuhnya melewati konsol tengah, dan membuka paksa pintu di sisiku. Angin kencang dan cipratan air hujan langsung menyerbu masuk ke dalam kabin yang hangat. Andra, ini gila. Di luar badai. Ini tengah malam, kataku,
suaraku tetap tenang meski jantungku berdegup kencang. Itu poinnya, Amara, biar kamu merasakan. Dia mendorong bahuku kasar, memaksaku keluar. Cepat keluar. Aku muak melihat mukamu. Dengan enggan, aku melangkah keluar. Sepatu hak tinggiku langsung tenggelam ke dalam lumpur di pinggir jalan. Gaun sutra tipis yang kukenakan untuk pesta makan malam tadi basah kuyup dalam hitungan detik, menempel di kulitku yang langsung menggigil kedinginan. Air hujan yang dingin menampar wajahku, membuatku sulit membuka mata. Andra tidak langsung pergi. Dia menurunkan kaca jendelanya sedikit, cukup untuk meneriakkan kalimat terakhirnya yang penuh racun. Wajahnya terlihat puas melihatku berdiri di sana, basah kuyup dan tampak tak berdaya di tengah antah berantah. Biar kamu tahu rasanya susah, Amara. Biar kamu sadar siapa yang cari uang dan siapa yang cuma numpang hidup. Teriaknya, suaranya nyaris tenggelam oleh suara guruh. Merenunglah di sini sampai otakmu yang manja itu sadar. Jangan harap aku akan menjemputmu sebelum kamu memohon ampun di kakiku. Tanpa menunggu jawabanku, dia menaikkan kaca jendela. Ban mobil Mercedes itu berputar di tempat, melemparkan lumpur dan kerikil ke arahku sebelum akhirnya melesat kembali ke jalan utama. Aku berdiri diam di sana. Aku tidak mengejar mobilnya. Aku tidak berteriak memanggil namanya. Aku bahkan tidak menangis. Air yang mengalir di wajahku murni air hujan, bukan air mata. Aku menatap lampu belakang mobil suamiku, 2 titik merah yang semakin mengecil di kejauhan, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya di balik tikungan jalan yang gelap. Suara mesin mobilnya segera ditelan oleh gemuruh badai. Dan kemudian, hening. Hanya ada aku, kegelapan, dan hujan yang tak kenal ampun. Dinginnya menusuk hingga ke tulang, membuat gigiku gemeletuk. Tempat ini terasa asing dan mengancam. Pepohonan di sekitarku tampak seperti raksasa yang siap menelan. Namun, anehnya, di tengah situasi yang seharusnya membuatku panik dan putus asa ini, sebuah ketenangan yang luar biasa mulai merayap masuk ke dalam diriku. Andra mengira dia telah menghancurkanku malam ini. Dia mengira dengan meninggalkanku di sini, dia telah menunjukkan kekuasaannya dan membuatku menjadi korban yang menyedihkan. Dia salah besar. Saat lampu mobilnya menghilang, sesuatu di dalam diriku bergeser. Rasa takut akan kemarahannya, rasa cemas untuk mempertahankan pernikahan yang sudah retak, rasa bersalah karena tidak menjadi istri yang penurut, semua itu lenyap, tersapu oleh hujan. Aku bukan lagi Amara si istri yang diam. Aku bukan lagi Amara si old money yang pasif. Malam ini, di kilometer 60, di bawah guyuran badai tropis, Andra tidak menyadari bahwa dia baru saja melepaskan belenggu terakhir yang menahanku. Aku mengangkat kepalaku, membiarkan hujan membasahi wajahku sepenuhnya. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma tanah basah dan ozon. Pikiranku menjadi sangat jernih. Aku merogoh saku gaunku yang basah. Ponselku masih di sana, untungnya model terbaru ini tahan air. Layarnya menyala di tengah kegelapan. Aku tidak menelepon Andra untuk memohon. Aku tidak menelepon polisi. Jari-jariku yang gemetar karena dingin menekan sebuah nomor panggilan cepat yang sudah kupersiapkan sejak berbulan-bulan lalu. Sebuah nomor yang kuharap tidak akan pernah perlu kuhubungi dalam situasi seperti ini. Panggilan tersambung pada dering pertama. Halo, Bu Amara. Suara bariton yang tenang dan mantap terdengar di ujung sana, kontras sekali dengan kekacauan di sekitarku. Pak Tio, kataku, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, begitu dingin dan tegas. Waktunya sekarang. Lokasi saya di Jalan Tol Jagorawi arah Puncak, sekitar kilometer 60. Bekas rest area. Saya mengerti, Bu. Sinyal GPS Ibu sudah saya kunci sejak Bapak membawa Ibu keluar rumah dengan kecepatan tinggi. Saya sudah di jalan. Estimasi kedatangan 2 menit lagi. Terima kasih, Pak. Aku memutus sambungan telepon. Aku berdiri tegak di tengah hujan, bukan sebagai korban yang menunggu pertolongan, melainkan sebagai seorang ratu yang sedang menunggu keretanya. Andra telah memulai perang malam ini, tapi dia tidak tahu bahwa aku sudah menyiapkan pasukanku sejak lama. 2 menit. Hanya 2 menit waktu yang dibutuhkan sejak lampu belakang mobil Andra menghilang di tikungan gelap itu, hingga cahaya baru muncul. Namun, dalam rentang waktu 120 detik itu, aku merasakan transformasi yang lebih besar daripada 5 tahun pernikahanku.
Berdiri di sana, di pinggir jalan yang sepi dan berbahaya, diguyur hujan yang membekukan tulang, aku mematikan rasa takutku. Aku membunuh wanita lemah yang selama ini menahan tangis di balik bantal sutra. Suara gemuruh mesin diesel yang halus mendekat dari arah berlawanan, membelah suara hujan yang bising. Bukan suara mesin kasar yang dipaksa bekerja keras seperti mobil sport Andra, melainkan suara tenaga yang terkendali dan berwibawa. Sebuah Toyota Land Cruiser hitam legam dengan plat nomor khusus. Kombinasi angka yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di lingkaran kekuasaan negeri ini, melambat dengan presisi militer. Mobil itu berhenti tepat 2 meter di depanku. Tidak ada bunyi decitan rem, tidak ada drama. Hanya kontrol mutlak. Pintu penumpang depan terbuka, dan sosok tegap itu melompat turun. Pak Tio, mantan anggota pasukan khusus yang telah mengabdi pada ayahku sejak aku masih balita, dan kini menjadi satu-satunya orang yang kupercayakan nyawaku. Dia bergerak dengan ketangkasan yang menakutkan, seolah hujan badai ini hanyalah gangguan kecil yang tidak relevan. Dalam hitungan detik, dia sudah berada di sampingku, mengembangkan payung hitam besar yang langsung memisahkan aku dari amukan langit. "Selamat malam, Bu Amara," sapanya. Suaranya datar, tenang, dan tanpa nada penghakiman. Dia tidak bertanya mengapa aku ada di sana. Dia tidak bertanya mengapa aku basah kuyup. Dia tahu tugasnya. "Malam, Pak Tio," jawabku. Gigiku berhenti gemeretuk begitu melihat wajahnya yang familiar dan aman. "Semua sudah siap, Bu?" "Sesuai instruksi," tanyanya sambil membukakan pintu penumpang belakang. Gerakannya melindungi, memastikan tidak setetes pun air hujan mengenai aku lagi saat aku melangkah masuk. "Laksanakan, Pak," jawabku singkat. Aku masuk ke dalam kabin mobil yang hening dan hangat. Aroma kulit jok premium dan sedikit wangi cendana menyambutku, aroma yang mengingatkanku pada ruang kerja ayah. Kontrasnya begitu tajam hingga membuat kepalaku sedikit pening. 1 detik yang lalu aku berada di neraka badai, dan detik berikutnya aku berada di dalam benteng berjalan yang nyaman. Di kursi belakang, sebuah handuk tebal dan hangat sudah tersedia. Juga ada tumbler berisi teh herbal panas kesukaanku. Pak Tio benar-benar memikirkan segalanya. Namun, yang paling menarik perhatianku bukanlah kenyamanan itu, melainkan sebuah laptop yang menyala di meja lipat di hadapanku. Aku mengeringkan wajah dan rambutku dengan cepat menggunakan handuk, lalu menatap layar laptop itu. Layar itu terbagi menjadi 4 kotak tampilan CCTV dan 1 peta digital. Di peta digital, sebuah titik merah berkedip bergerak menjauh dari posisiku, melaju kencang menuju Jakarta. Itu mobil Andra. Kami memasang pelacak GPS di mobilnya 6 bulan lalu, saat dia mulai sering, lembur, tanpa alasan jelas. Tapi yang membuat darahku mendidih, sekaligus membeku, adalah tampilan CCTV di kotak kanan atas. Itu adalah siaran langsung dari kamera tersembunyi di ruang tamu rumah kami di Menteng. Aku melihat Andra belum sampai rumah, tentu saja. Dia baru saja meninggalkanku. Namun, rumah itu tidak kosong. Di layar, pintu depan terbuka. Seorang wanita masuk dengan langkah santai, seolah dia pemilik rumah itu. Niken, sekretaris Andra. Dia mengenakan gaun malam yang mencolok, membawa botol anggur di tangannya. Dia berjalan menuju sofa ruang tengah, sofa yang kupilih sendiri kainnya dari pameran desain di Milan, dan duduk di sana sambil menyalakan televisi, kakinya diangkat ke atas meja. Dia tahu Andra sedang dalam perjalanan pulang. Dia tahu aku tidak ada di sana. Andra pasti sudah memberitahunya. "Bajingan," desisku pelan. Pak Tio, yang sudah kembali ke kursi kemudi dan mulai melajukan mobil dengan lembut menembus hujan, melirik sekilas lewat kaca spion tengah. "Target kedua sudah berada di lokasi, Bu. Sesuai dugaan Ibu." Dia menggunakan kode akses pintu yang Ibu berikan pada Pak Andra minggu lalu. Aku tersenyum miris. Tentu saja. Andra terlalu malas untuk mengingat tanggal ulang tahun ibuku, tapi dia pasti langsung memberikan kode akses rumah kami pada selingkuhannya begitu dia pikir aku sudah disingkirkan. Aku menatap layar itu lekat-lekat. Hatiku terasa kosong, namun pikiranku bekerja dengan kecepatan penuh. Andra mungkin berpikir dia adalah pemain utama dalam drama ini. Dia pikir dia memegang kendali karena dia yang memegang uang dan jabatan saat ini. Dia lupa satu hal, uangnya adalah uang koneksi ayahku, dan jabatannya adalah pemberian.
Selama 8 bulan terakhir, aku memainkan peran sebagai istri yang bodoh dan penurut. Aku membiarkan dia merendahkanku di depan teman-temannya. Aku membiarkan dia pulang malam dengan bau parfum wanita lain. Aku membiarkan dia berpikir bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang dana investasi yang dia putar secara ilegal. Padahal, setiap malam saat dia mendengkur kekenyangan, aku menyalin data dari laptopnya. Aku memotret dokumen-dokumen yang dia sembunyikan di brankas yang kodenya adalah tanggal lahir Niken. Betapa klisenya. Aku merekam percakapan teleponnya. Pak Tio, panggilku. Mataku tak lepas dari layar di mana Niken kini sedang menuangkan anggur ke gelas kristal kesayanganku. Ya, Bu. Jangan bawa saya pulang. Rumah itu sudah kotor. Siap. Kita langsung ke Dharma Wangsa? Ya. Tim Pak Haryo sudah standby. Pengacara Pak Haryo dan tim auditor forensik sudah menunggu di suite sejak 1 jam lalu. Semua berkas fisik yang ibu minta amankan dari rumah kemarin sore sudah ada di tangan mereka. Aku menghela napas panjang, menyandarkan punggungku ke jok kulit yang empuk. Mobil ini melaju stabil, membelah genangan air di jalan tol seolah tanpa hambatan. Di luar, badai masih mengamuk, tapi di dalam sini, rencana pembalasanku mulai berjalan dengan presisi yang mematikan. Andra meninggalkan aku di kilometer 60 untuk memberiku pelajaran tentang susahnya hidup. Ironisnya, di kilometer 60 inilah dia baru saja menandatangani surat kematian untuk karir dan kebebasannya sendiri. Dia pikir dia meninggalkan seorang istri yang cengeng. Dia tidak sadar, dia baru saja membangunkan seorang ratu yang sedang tidur. Dan seorang ratu tidak pernah berperang sendirian. Perjalanan dari Ciawi kembali ke Jakarta Selatan terasa jauh lebih cepat daripada saat aku pergi bersama Andra. Mungkin karena tidak ada aura kemarahan yang menyesakan di dalam mobil, atau mungkin karena adrenalin yang memompa di pembuluh darahku, membuat persepsi waktuku berubah. Ketika Land Cruiser hitam Pak Tio meluncur memasuki pelataran lobi Hotel Dharma Wangsa yang megah dan tenang, hujan di Jakarta sudah sedikit mereda menjadi gerimis halus. Suasana di sini begitu kontras dengan kengerian di pinggir jalan tol tadi. Pilar-pilar putih kokoh, lampu-lampu temaram yang hangat, dan kesunyian yang elegan menyambutku. Pak Tio membukakan pintu. Perlu saya temani sampai ke atas, Bu? Tidak perlu, Pak. Bapak jaga di lobi saja. Pastikan tidak ada yang tahu keberadaanku di sini, terutama jika Andra mulai mencari. Siap. Tim keamanan hotel juga sudah saya koordinasikan. Tidak ada yang bisa naik ke lantai suite tanpa izin khusus. Aku mengangguk dan melangkah masuk. Aku masih mengenakan gaun pesta yang lembab dan kotor di bagian bawahnya, tapi aku berjalan dengan kepala tegak. Di hotel sekelas ini, stafnya dilatih untuk tidak bertanya dan tidak menghakimi, selama kartu kreditmu valid. Dan malam ini, aku tidak check-in sebagai Nyonya Andra. Aku check-in menggunakan nama gadisku, nama yang membawa serta warisan dan kekuatan yang selama ini coba diredam oleh suamiku. Lift berdenting halus, membawaku ke lantai teratas. Lorong menuju suite terasa sunyi dan berbau bunga sedap malam segar. Aku menempelkan kartu akses, dan pintu ganda yang berat itu terbuka. Di dalam, ruangan luas itu sudah disulap menjadi markas operasi. Di meja makan bundar yang besar di tengah ruangan, tumpukan berkas tersusun rapi. 3 orang pria menoleh saat aku masuk. Yang tertua, pria berambut perak dengan kacamata tebal, langsung berdiri. Pak Haryo, pengacara kepercayaan almarhum ayahku. Pria yang sudah kuanggap seperti paman sendiri. Di sebelahnya adalah 2 pria muda dengan wajah serius dan laptop yang menyala, tim auditor forensik independen yang disewa Pak Haryo. Amara, Pak Haryo menyambutku dengan wajah prihatin melihat kondisiku yang berantakan, namun matanya memancarkan kebanggaan. Kamu baik-baik saja, Nak? Lebih dari baik, Om Haryo, jawabku, meletakkan tas tanganku di atas meja. Aku sudah selesai menjadi korban. Sekarang waktunya kita bekerja. Pak Haryo mengangguk, memberi isyarat pada salah satu auditor. Silakan, jelaskan temuan kita. Auditor muda itu memutar laptopnya ke arahku. Bu Amara, berdasarkan data yang ibu salin dari laptop suami ibu dan dokumen fisik yang kami terima, buktinya sangat kuat. Ini bukan sekadar penggelapan biasa.
Suami ibu menggunakan dana nasabah prioritas untuk investasi bodong atas nama perusahaan cangkang yang direksinya adalah kerabat dari sekretarisnya, saudari Niken. Aku menatap grafik aliran dana yang rumit di layar itu. Garis-garis merah menghubungkan rekening perusahaan investasi Andra dengan rekening-rekening tak dikenal di luar negeri, dan sebagian lagi mengalir kembali ke rekening pribadi Niken dan pembelian aset mewah, termasuk apartemen yang baru dibeli Andra bulan lalu. Berapa total kerugiannya? Tanyaku dingin. Estimasi sementara mencapai 1,2 triliun rupiah. Ini skema Ponzi, Bu. Dia membayar keuntungan investor lama dengan uang investor baru. Dan sekarang, likuiditasnya sudah macet. Dia butuh suntikan dana besar segera, makanya dia sangat agresif mencari investor baru belakangan ini. Aku tersenyum tipis. Dan dia berharap ayahku akan menyelamatkannya lagi? Atau dia berharap warisanku bisa menutupi lubang ini? Tepat sekali, sahut Pak Haryo. Dalam draft perjanjian pranikah yang dia coba ajukan ulang bulan lalu, yang kamu tolak tanda tangani, ada klausul tentang penguasaan aset istri untuk kepentingan darurat keluarga. Dia sudah merencanakan ini, Amara. Dia mau menguras hartamu untuk menutupi kejahatannya, lalu menceraikanmu. Mendengar itu, sisa-sisa rasa ibaku pada Andra, jika memang masih ada, lenyap tak berbekas. Dia bukan hanya suami yang kasar dan peselingkuh. Dia adalah parasit yang berniat mematikan inangnya. Apa kita punya cukup bukti untuk memenjarakannya? Tanyaku. Lebih dari cukup. Jawab Pak Haryo mantap. Kita punya bukti KDRT dari visum lusa lalu yang kamu simpan. Bukti penelantaran malam ini yang didukung data GPS. Bukti perzinahan dari CCTV rumah. Dan yang paling fatal, bukti pencucian uang dan penipuan investasi ini. Kita bisa menghancurkannya dari segala arah. Perdata dan pidana. Lakukan perintahku. Ajukan gugatan cerai besok pagi. Dan serahkan berkas kejahatan keuangannya ke OJK dan kepolisian bagian tindak pidana ekonomi khusus. Aku ingin, saat dia bangun besok pagi, dunianya sudah runtuh. Tiba-tiba, ponsel di dalam tasku bergetar panjang. Suaranya berdengung di atas meja kaca, memecah keseriusan rapat kami. Layar ponsel menyala. Nama, suamiku, terpampang di sana. Diikuti foto profilnya yang sedang tersenyum sombong di samping mobil sportnya. Aku membiarkannya berdering. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ponsel itu mati, lalu berdering lagi semenit kemudian. Andra menelepon lagi. Dan lagi. Aku mengambil ponsel itu, melihat notifikasi pesan yang masuk bertubi-tubi. Pukul 1.15. Andra, kamu di mana? Jangan main-main ya, Amara. Pukul 1.20, Andra, hujan makin deras. Jangan bodoh. Balik ke jalan utama, aku suruh orang jemput. Pukul 1.35, Andra, Amara. Angkat teleponku. Perasaanku gak enak. Pukul 1.45, Andra, sialan, kamu bikin aku panik. Kalau sampai kamu kenapa-napa, aku bisa kena masalah. Pesan terakhir itu yang membuatku tertawa pelan. Dia tidak khawatir padaku. Dia khawatir pada dirinya sendiri. Dia takut jika aku mati kedinginan atau dirampok orang, polisi akan menyelidikinya. Dia takut citranya sebagai pengusaha sukses tercoreng berita, istri pengusaha ditemukan tewas ditelantarkan suami. Dia mulai panik. Kataku pada Pak Haryo, jangan diangkat. Saran Pak Haryo. Tidak akan. Jawabku. Aku membuka aplikasi pesan suara. Jari-jariku bergerak lincah memilih satu file audio. Itu adalah rekaman suara dari beberapa jam yang lalu, rekaman saat dia mengusirku di tengah badai, saat dia berteriak, biar kamu tahu rasanya susah. Biar kamu sadar siapa yang cari uang. Tanpa mengetik satu kata pun, aku mengirimkan file audio itu ke WhatsApp Andra. Tanda centang 2 abu-abu langsung berubah menjadi biru dalam hitungan detik. Dia sedang memegang ponselnya. Dia sedang mendengarkannya. Aku bisa membayangkan wajahnya sekarang. Pucat pasi di ruang tengah rumah kami, mungkin dengan Niken yang mulai rewel di sebelahnya bertanya ada apa. Andra baru saja menyadari bahwa dia tidak sedang berhadapan dengan istri yang hilang atau merajuk. Dia sedang berhadapan dengan saksi mata yang memegang bukti kekejamannya. Ponselku berdering lagi seketika itu juga. Nama Andra muncul lagi.
Kali ini panggilannya terus-menerus, tanpa jeda. Aku menekan tombol power ponselku, mematikannya sepenuhnya. Layar menjadi hitam. "Selamat malam, Andra," bisikku pada ponsel yang kini hanyalah benda mati itu. "Semoga tidurmu nyenyak, karena ini malam terakhirmu tidur di kasur empuk." Aku menatap keluar jendela kaca floor to ceiling kamar hotel. Jakarta di bawah sana tampak berkelap-kelip, basah oleh sisa hujan. Di suatu tempat di antara lampu-lampu itu, ada seorang pria yang sedang merasakan ketakutan yang mencekam. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa benar-benar hidup. "Om Haryo," kataku sambil berbalik menatap timku. "Mari kita finalisasi berkasnya. Aku tidak mau ada satu celah pun baginya untuk lolos." Matahari pagi Jakarta menembus tirai tipis kamar suite hotel, membawa cahaya keemasan yang terasa begitu ironis. Di luar sana, dunia baru saja terbangun, bersiap untuk hiruk-pikuk hari Senin yang sibuk. Namun, bagi saya, hari ini bukan sekadar awal pekan. Ini adalah hari penghakiman. Saya duduk di sofa menghadap layar laptop yang masih menyala sejak semalam. Secangkir teh chamomile hangat ada di tangan saya, uapnya menari-nari di udara yang dingin oleh pendingin ruangan. Di sekeliling saya, tim hukum Om Haryo sudah sibuk dengan telepon dan berkas-berkas. Tapi fokus saya hanya tertuju pada satu jendela di layar monitor. Tayangan langsung dari kamera keamanan lobi kantor Andra di kawasan SCBD. Berkat akses yang diamankan oleh tim forensik digital kami, yang menemukan bahwa Andra menggunakan password standar yang sama untuk semua sistem keamanannya, saya memiliki kursi barisan depan untuk menyaksikan pertunjukan terakhirnya. Pukul 8.45 pagi. Di layar, mobil Mercedes Andra berhenti di depan lobi gedung pencakar langit itu. Mobil yang sama yang digunakannya untuk meninggalkan saya di tengah badai semalam. Dia keluar dari pintu belakang dengan gaya khasnya. Dagu terangkat tinggi, kacamata hitam menutupi mata yang saya yakin bengkak akibat alkohol, dan jas yang disetrika licin untuk menutupi kekacauan hidupnya. Dia berjalan dengan langkah lebar, penuh percaya diri, seolah dia adalah pemilik dunia. Dia tidak tahu bahwa dunia itu sudah tidak lagi miliknya. Saya melihatnya berjalan menuju gate otomatis, tempat para eksekutif biasanya menempelkan kartu akses mereka dan melenggang masuk. Andra mengeluarkan kartu aksesnya, menempelkannya ke sensor dengan gerakan santai, dan terus berjalan, mengharapkan palang kaca itu terbuka. Namun, palang itu bergeming. Andra menabrak palang kaca itu dengan pinggangnya. Dia mundur selangkah, tampak bingung. Dia mencoba menempelkan kartunya lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lampu indikator di gate berkedip merah dengan keras kepala. Saya menyesap teh saya perlahan, merasakan kepuasan yang dingin menjalar di dada. Kartu akses itu sudah dinonaktifkan 10 menit yang lalu atas permintaan kurator kepailitan yang ditunjuk pengadilan, berdasarkan bukti awal yang kami kirimkan subuh tadi. Di layar, saya melihat Andra mulai marah. Dia melambai kasar pada petugas keamanan gedung. Saya bisa membayangkan bentakannya meski tanpa suara. Dia pasti sedang berteriak, "Kalian tidak tahu siapa saya? Buka pintu sialan ini." 2 petugas keamanan bertubuh tegap mendekat. Mereka tidak menunduk hormat seperti biasanya. Wajah mereka kaku, profesional, dan, yang pasti membuat ego Andra terluka, sedikit meremehkan. Salah satu petugas menunjuk ke arah meja resepsionis, memintanya untuk minggir agar tidak menghalangi karyawan lain yang hendak masuk. Andra tampak murka. Dia mengeluarkan ponselnya, mungkin berniat menelepon manajer gedung atau siapapun yang bisa dia gertak. Tapi kemudian, sesuatu yang lebih besar menarik perhatiannya. Di lobi gedung yang megah itu, terdapat layar LED raksasa yang biasanya menampilkan pergerakan saham dan berita ekonomi terkini. Para karyawan yang lalu lalang tiba-tiba berhenti, mendongak ke atas, menunjuk-nunjuk layar besar itu. Kerumunan mulai terbentuk, berbisik-bisik. Andra ikut menoleh. Saya mengalihkan pandangan saya ke televisi hotel yang menyiarkan saluran berita bisnis yang sama. Tulisan, "Breaking News," berwarna merah menyala memenuhi layar. Skandal investasi bodong triliunan rupiah terbongkar. Perusahaan milik pengusaha muda berinisial A digerebek OJK dan Bareskrim Polri pagi ini. Kamera berita menyorot suasana di depan kantor Andra di lantai 25,
di mana para penyidik berseragam rompi khusus sedang menyita box-box dokumen. Running text di bawah layar memberikan detail yang lebih mematikan, dugaan pencucian uang nasabah prioritas. Rekening perusahaan dan pribadi tersangka telah dibekukan. Kembali ke layar laptop, saya melihat bahu Andra merosot. Ponsel di tangannya terlepas, jatuh ke lantai marmer yang keras. Dia berdiri mematung di tengah lobi, dikelilingi oleh tatapan menuduh dari orang-orang yang dulu memujanya. Topeng emas itu bukan sekadar retak. Topeng itu hancur berkeping-keping di lantai lobi SCBD. Tiba-tiba, Andra tampak tersadar. Dia memungut ponselnya dengan panik. Saya tahu siapa yang dia hubungi. Bukan saya. Dia pasti menghubungi Niken, sekretaris sekaligus selingkuhannya, berharap wanita itu bisa menyelamatkan aset-aset rahasia mereka, atau setidaknya memberinya tempat sembunyi. Saya melirik Om Haryo yang sedang memegang tablet. Bagaimana status target kedua, Om? Om Haryo tersenyum tipis. Niken cerdas, atau lebih tepatnya, licik. Begitu berita ini tayang 2 menit lalu, dia langsung mengajukan pengunduran diri via email. Tim IT kita memantau dia baru saja memblokir nomor Andra dan semua akses media sosialnya. Dia sedang berusaha cuci tangan dan kabur, tapi polisi sudah mengantongi identitasnya sebagai salah satu penerima aliran dana. Saya kembali menatap layar CCTV. Andra menempelkan ponsel ke telinganya, lalu menatap layar ponselnya dengan tidak percaya. Dia mencoba menelepon lagi, wajahnya memerah karena panik dan marah. Niken sudah membuangnya. Parasit itu melompat dari inang yang sekarat. Saat itulah, pintu kaca utama gedung terbuka. 4 orang pria berjaket kepolisian masuk, didampingi oleh kepala keamanan gedung. Mereka berjalan lurus menuju Andra. Tidak ada drama kejar-kejaran. Andra terlalu syok untuk lari. Ketika salah satu petugas menunjukkan surat penangkapan dan memegang lengan Andra, suamiku itu memberontak. Dia menunjuk-nunjuk ke arah kamera, ke arah orang-orang, berteriak seperti orang gila. Saya bisa membaca gerak bibirnya. Ini salah paham. Istri saya. Panggil istri saya. Amara. Namaku. Akhirnya dia menyebut namaku. Bukan sebagai samsa kemarahannya, tapi sebagai tameng terakhirnya. Betapa menyedihkannya. Pria yang semalam merasa sekuat dewa karena bisa meninggalkanku di jalanan gelap, kini merengek memanggil namaku di bawah lampu terang lobi kantornya sendiri. Petugas tidak membuang waktu. Mereka memborgol kedua tangan Andra ke belakang. Pemandangan itu, tangan yang biasanya digunakan untuk menunjuk wajahku dan memegang gelas wine mahal, kini terkunci oleh logam dingin, memberikan rasa penutupan yang aneh. Saya menutup laptop itu perlahan. Sudah selesai, Bu Amara? Tanya salah satu auditor muda dengan nada hormat. Belum. Jawabku sambil berdiri dan merapikan gaun hitam sederhana yang baru dibelikan asistenku pagi ini. Ini baru permulaan. Dia baru kehilangan hartanya. Sekarang saya harus memastikan dia kehilangan harapannya. Ibu mau kemana? Tanya Om Haryo. Ke kantor polisi. Sebagai warga negara yang baik, saya harus memberikan kesaksian, bukan? Saya berjalan menuju cermin besar di lorong suite. Pantulan di cermin menunjukkan seorang wanita yang berbeda dari yang semalam. Tidak ada lagi mata sembab. Tidak ada lagi postur tubuh yang membungkuk takut. Wanita di cermin itu berdiri tegak. Tatapannya tajam dan tak tergoyahkan. Saya memulas lipstik merah gelap di bibir saya, warna keberanian, warna perang. Andra ingin saya tahu rasanya. Susah. Dia ingin memberi saya pelajaran. Baiklah, suamiku sayang. Sekarang giliran saya yang menjadi gurunya. Dan pelajaran hari ini adalah tentang konsekuensi. Ruang interogasi di kantor kepolisian Jakarta Selatan itu berbau seperti campuran kopi basi, asap rokok yang menempel di dinding, dan keputusasaan. Dindingnya dicat warna abu-abu kusam yang mengelupas di beberapa sudut, diterangi oleh lampu neon panjang yang berkedip-kedip lelah. Tidak ada jendela di sini, membuat waktu terasa berhenti, menciptakan ilusi bahwa dunia luar tidak lagi ada. Saya duduk di satu sisi meja logam yang dingin, tangan saya terlipat rapi di atas meja. Di sebelah saya, Om Haryo duduk dengan tenang, membuka berkas laporan kami setebal ensiklopedia dosa Andra. Pintu besi berat di hadapan kami terbuka dengan suara derit yang menyakitkan telinga.
Seorang petugas menggiring Andra masuk, lalu mendudukannya di kursi seberang. Penampilan Andra berantakan. Itu adalah kata yang terlalu halus. Dia hancur. Kemeja mahalnya kusut dan kancing teratasnya hilang. Rambutnya yang biasa ditata rapi dengan pomade kini acak-acakan, menempel di dahinya yang berkeringat dingin. Wajahnya pucat, matanya liar dan merah, dikelilingi lingkaran hitam yang dalam. Bau alkohol semalam sudah berganti dengan bau keringat ketakutan. Begitu dia melihat saya, secercah harapan yang menyedihkan muncul di matanya. Dia mencondongkan tubuh ke depan, seolah ingin meraih tangan saya, tapi rantai borgolnya menahan gerakannya dengan bunyi klang yang keras menghantam meja. Amara, sayang. Suaranya parau, pecah. Ya Tuhan, akhirnya kamu datang. Kamu lihat kan? Ini gila. Mereka gila. Mereka menuduhku macam-macam. Kamu harus bantu aku, sayang. Telepon papa kamu, telepon koneksi ayah. Bilang sama mereka ini semua salah paham. Saya menatapnya tanpa ekspresi. Saya tidak menarik tangan saya, tapi saya juga tidak menyambutnya. Saya hanya mengamatinya seperti seorang ilmuwan mengamati spesimen di bawah mikroskop. Di mana pria yang berteriak lantang di tengah badai semalam? Di mana raja kecil yang merasa berhak menginjak-injak harga diriku? Papa sudah meninggal 2 tahun lalu. Andra, jawabku datar. Dan koneksi ayah? Mereka yang ada di luar sana, yang mendesak agar kasus ini diproses secepatnya. Andra ternganga. Apa maksudmu? Kamu yang melakukan ini? Saya hanya menyerahkan bukti yang kamu tinggalkan, kataku tenang. Rekaman suara, data transaksi, CCTV. Kamu terlalu ceroboh, Andra. Atau mungkin terlalu sombong. Kamu pikir istri yang hanya tahu belanja, ini tidak tahu cara membaca laporan keuangan. Wajah Andra berubah dari memelas menjadi marah, lalu kembali memelas dalam hitungan detik. Dia menyadari posisinya. Dia tidak punya kartu untuk dimainkan selain belas kasihan saya. Amara, dengarkan aku. Dia mencoba melembutkan suaranya, taktik manipulasi lamanya. Oke, aku salah semalam. Aku emosi. Aku hilaf ninggalin kamu di jalan. Aku minta maaf. Oke? Aku janji akan perbaiki semuanya. Aku akan putusin Niken. Aku akan jadi suami yang lebih baik. Tapi tolong, cabut laporan ini. Kalau kamu cabut laporannya, polisi bisa berhenti. Kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Ingat pernikahan kita, Amara. 5 tahun. 5 tahun, ulangku pelan. 5 tahun aku mencoba menjadi istri yang kamu inginkan. Aku merendahkan diriku supaya kamu bisa merasa tinggi. Aku diam saat kamu hina, aku buta saat kamu selingkuh. Tapi semalam, saya berhenti sejenak, membiarkan keheningan menggantung berat di antara kami. Semalam, di kilometer 60, kamu tidak hanya meninggalkan istrimu di tengah badai. Kamu membunuhnya. Jangan ngawur, Amara. Kamu masih hidup. Kamu duduk di sini, sergahnya panik. Fisiknya masih hidup. Koreksiku, menatap lurus ke dalam matanya. Tapi Amara yang mencintaimu? Amara yang selalu memaafkanmu? Amara yang bodoh itu? Dia mati kedinginan di pinggir jalan tol semalam, tepat saat lampu mobilmu menghilang di tikungan. Wanita yang duduk di depanmu sekarang bukan istrimu lagi. Aku adalah saksi pelapor yang akan memastikan kamu membusuk di penjara. Andra gemetar. Air mata mulai menggenang di matanya, air mata buaya yang keluar karena dia tahu dia tamat. Tegak kamu. Aku suamimu, Amara. Suamimu. Mantan suamiku, ralatku dingin. Om Haryo menyodorkan sebuah dokumen ke hadapan Andra. Surat gugatan cerai. Tanda tangani atau tidak, itu tidak masalah. Pengadilan akan memutus secara fair stake mengingat kamu akan berada di balik jeruji besi untuk waktu yang sangat lama. Pasal berlapis, Andra. KDRT, penelantaran, penipuan, penggelapan, pencucian uang. Ancaman hukumannya 20 tahun. Kamu akan menghabiskan masa mudamu di sel sempit, sementara aku akan tidur nyenyak di kasurku yang hangat. Andra menatap kertas itu, lalu menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Topeng memelasnya runtuh lagi.
Dasar wanita ular. Kau rencanakan ini semua kan? Kau jebak aku. Kamu menjebak dirimu sendiri dengan keserakahanmu, jawabku sambil berdiri. Kursi besi berdecit di lantai beton. Aku hanya menarik pelatuk yang sudah kamu kokang sendiri. Amara, jangan pergi. Amara. Dia mencoba berdiri, berteriak, meronta hingga petugas harus menahannya. Kau tidak bisa hidup tanpaku. Kau tidak punya siapa-siapa. Aku berhenti di ambang pintu, berbalik perlahan. Senyum tipis terukir di bibirku, senyum yang sama sekali tidak mencapai mata. Salah lagi, Andra. Justru tanpa kamu, aku akhirnya bisa bernapas. Aku menoleh pada Om Haryo. Ayo, Om. Urusan kita di sini sudah selesai. Udara di sini membuatku mual. Kami melangkah keluar dari ruang interogasi. Pintu besi tertutup di belakang kami, meredam teriakan Andra yang masih memanggil-manggil namaku dengan putus asa. Suara itu semakin mengecil, lalu hilang sepenuhnya saat kami berjalan menyusuri lorong kantor polisi yang ramai. Di luar, hujan sudah berhenti total. Langit Jakarta bersih, biru cerah seolah badai semalam tidak pernah terjadi. Matahari bersinar terik, mengeringkan sisa-sisa genangan air. Aku menghirup udara bebas dalam-dalam. Rasanya manis. Rasanya ringan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidak perlu bertanya, apakah Andra akan marah kalau aku melakukan ini. Pertanyaan itu sudah tidak relevan. Hantu yang menghantui hidupku sudah dikurung dalam botol. Namun, perang belum benar-benar berakhir. Masih ada satu tikus lagi yang harus ditangkap. Niken. Wanita yang berpikir dia bisa lari setelah menikmati uang hasil keringat ayahku dan menghancurkan rumah tanggaku. Aku mengeluarkan ponselku, mengetik pesan singkat pada Pak Tio. Target utama sudah diamankan. Sekarang, cari Niken. Aku ingin dia dihadirkan di sidang sebagai saksi kunci yang akan menghancurkan Andra, sebelum kita menghancurkan dia juga. Pak Tio membalas dengan cepat. Siap, Bu. Lokasi saudari Niken sudah terlacak di apartemen temannya di Bekasi. Tim sedang bergerak. Aku memasukkan ponsel ke dalam tas, melangkah menuju mobil yang sudah menunggu. Babak Andra sudah selesai. Sekarang saatnya membersihkan sisa-sisa sampah lainnya. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa sesak dan panas, meskipun pendingin ruangan berdengung keras di setiap sudut. Udara berbau keringat, debu karpet tua, dan antisipasi yang menyesakkan. Ini adalah hari yang dinantikan oleh banyak orang, terutama oleh awak media yang sudah memadati area pengunjung sejak pagi buta. Kasus jatuhnya, pangeran investasi, Andra dan skandal penipuan triliunan rupiahnya telah menjadi santapan publik selama 3 bulan terakhir. Aku duduk di barisan paling depan, di area khusus untuk saksi pelapor. Aku mengenakan setelan blazer putih gading yang dijahit sempurna pas di badan, kontras dengan suasana suram pengadilan. Warna putih ini bukan simbol kesucian, melainkan simbol kelahiran kembali. Di sebelahku, Om Haryo duduk dengan tenang, memeriksa catatannya. Di sisi lain ruangan, di kursi pengunjung barisan depan, duduk ibu mertuaku, atau lebih tepatnya, mantan ibu mertua. Ibu Andra. Wanita parubaya yang dulu selalu memandangku dengan tatapan merendahkan, seolah aku tidak cukup baik untuk putranya yang jenius. Hari ini, dia mengenakan kebaya hitam dan kacamata hitam besar, berusaha menutupi wajahnya yang sembab. Dia masih memegang tasbih, bibirnya berkomat kamit, mungkin berdoa agar keajaiban terjadi dan anaknya bebas. Dia tidak tahu bahwa doa tidak akan menembus tembok bukti yang sudah kubangun. Hadirin dimohon berdiri, suara panitera memecah kebisingan. Majelis hakim memasuki ruangan. Kami semua berdiri, lalu duduk kembali setelah palu diketuk. Pintu samping terbuka. Andra digiring masuk oleh 2 petugas kejaksaan. Penampilannya membuat hatiku mencelos. Bukan karena kasihan, tapi karena rasa kaget melihat betapa cepatnya seseorang bisa hancur. Andra yang dulu gagah dengan jas Itali dan jam tangan ratusan juta, kini mengenakan rompi tahanan berwarna oranye cerah. Tubuhnya kurus, pipinya cekung, dan rambutnya dicukur hampir botak. Matanya liar, memindai ruangan sampai tatapannya mendarat padaku. Ada kilatan kebencian di sana, tapi juga ketakutan yang mendalam. Dia duduk di kursi terdakwa,
menunduk dalam. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi mahkota. Saksi yang paling ditunggu-tunggu. Saksi yang akan menancapkan paku terakhir di peti mati Andra. Jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi, perintah Hakim Ketua. Kami memanggil Saudari Niken untuk memberikan kesaksian, seru jaksa. Pintu terbuka lagi. Niken masuk. Dia terlihat sangat berbeda dari wanita penggoda yang kulihat di CCTV rumahku malam itu. Tidak ada lagi gaun merah mencolok atau make-up tebal. Dia mengenakan kemeja biru muda polos yang dikancingkan sampai leher, celana bahan longgar, dan rambutnya diikat ekor kuda sederhana. Wajahnya polos tanpa riasan, membuatnya terlihat seperti gadis desa yang lugu. Aku hampir tertawa melihat aktingnya. Dia berusaha memainkan peran korban yang tersesat. Tim pengacaraku berhasil menekan Niken. Kami menawarkan kesepakatan, jika dia mau membuka semua rahasia Andra dan menjadi justice kolaborator, kami tidak akan mengejarnya dengan gugatan perdata untuk aset-aset yang sudah dia nikmati. Niken, yang setia pada uang dan dirinya sendiri, tentu saja langsung setuju. Niken disumpah di bawah kitab suci. Dia duduk di kursi saksi, tak berani menatap Andra yang kini memelototinya seolah ingin menelannya hidup-hidup. Saudari saksi, jaksa memulai dengan suara lantang. Apa hubungan Anda dengan terdakwa Andra? Niken menarik napas panjang, suaranya bergetar dibuat-buat. Saya adalah sekretaris pribadinya, Pak. Dan, kami memiliki hubungan asmara di luar pekerjaan selama 2 tahun terakhir. Suara riuh rendah terdengar dari kursi pengunjung. Ibu Andra terdengar memekik tertahan. Bohong, perempuan gatal. Hakim mengetuk palu. Harap tenang. Jaksa melanjutkan. Saudari Niken, apakah Anda mengetahui tentang aliran dana investasi nasabah ke rekening pribadi terdakwa? Tahu, Pak, jawab Niken pelan tapi jelas. Pak Andra yang memerintahkan saya untuk membuat perusahaan-perusahaan cangkang itu. Dia bilang itu hal biasa dalam bisnis high risk. Saya hanya menuruti perintah atasan karena takut kehilangan pekerjaan. Bohong, teriak Andra tiba-tiba, berdiri dari kursinya. Dia yang kasih ide. Dia yang urus semuanya. Dia yang menikmati uangnya untuk beli tas dan liburan. Terdakwa harap diam, bentak hakim. Andra ditarik duduk kembali oleh petugas. Napasnya memburu. Jaksa tersenyum tipis, lalu menoleh pada majelis hakim. Yang mulia, saksi juga menyerahkan bukti tambahan berupa rekaman percakapan antara dirinya dan terdakwa, yang diambil 2 minggu sebelum penangkapan. Bukti ini sangat krusial untuk membuktikan motif terdakwa. Silakan diputar, izin hakim. Suasana hening total saat teknisi audio memutar rekaman itu melalui pengeras suara ruang sidang. Suara Andra terdengar jernih, penuh tawa dan arogansi, suara dari masa jayanya yang singkat. Tenang saja, sayang, suara Andra terdengar di rekaman itu. Si Amara itu bodoh. Dia tidak curiga apa-apa. Begitu warisan ayahnya cair bulan depan dan masuk rekening bersama, aku akan kuras habis untuk menutupi lubang investasi kita. Setelah itu, aku akan bikin skenario supaya dia yang minta cerai. Mungkin aku akan bikin dia kelihatan selingkuh atau gila. Suara Niken di rekaman itu menimpali dengan manja. Jahat banget sih kamu. Terus dia gimana? Biarin aja, jawab Andra enteng, dan kalimat selanjutnya membuat darahku mendidih kembali meski aku sudah mendengarnya berkali-kali. Dia cuma tiket lotreku, Niken. Tiketnya sudah kepakai, tinggal dibuang. Setelah aku dapat warisan ayahnya yang 2 triliun itu, kita bisa pindah ke Swiss. Kita tinggalin dia miskin dan sendirian di Jakarta. Rekaman berhenti. Keheningan di ruang sidang begitu pekat, hingga suara jarum jatuh pun akan terdengar seperti ledakan bom. Semua mata tertuju pada Andra. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat hidup. Dia tidak bisa menyangkal suara itu. Itu suaranya. Rencananya. Kejahatannya. Tiba-tiba, suara gedebuk keras terdengar dari barisan kursi pengunjung. Ibu Andra, mantan ibu mertuaku, ambruk ke lantai. Dia pingsan. Tubuhnya kejang sedikit sebelum terkulai lemas. Ibu, teriak kerabat yang duduk di sebelahnya. Kekacauan pecah. Petugas medis pengadilan berlarian masuk. Andra berdiri,
berteriak memanggil ibunya dengan histeris. "Ibu, itu bohong, Bu. Itu rekayasa. Ibu bangun." Aku tetap duduk tenang di kursiku, mengamati keributan itu dengan pandangan dingin. Ibu Andra baru saja mendengar putra kebanggaannya, putra yang selalu dia agung-agungkan di setiap arisan keluarga sebagai pengusaha sukses dan suami idaman, ternyata adalah monster yang berencana merampok dan membuang istri sahnya. Hati ibu mana yang tidak hancur mendengar anaknya sendiri memiliki hati sebusuk itu? Ibu Andra ditandu keluar ruangan. Sidang diskors selama 15 menit. Saat Andra digiring keluar sementara menuju sel tahanan pengadilan, dia melewati mejaku. Dia berhenti sejenak, napasnya tersengal-sengal. Matanya merah, basah oleh air mata dan keringat. Dia menatapku, mencari sisa-sisa belas kasihan yang mungkin masih ada. "Amara," bisiknya parau. "Ibu, tolong ibu, kamu menantunya." Aku menatapnya lurus. Tatapanku setajam silet. "Menantunya sudah kamu bunuh di jalan tol, Andra," jawabku pelan, hanya untuk didengar olehnya. "Dan soal ibumu, tenang saja. Aku akan pastikan dia dirawat di rumah sakit terbaik. Dengan uangku sendiri. Karena tidak sepertimu, aku masih punya hati nurani. Tapi jangan harap aku akan memaafkanmu karena dia sakit. Dosamu adalah dosamu." Andra ditarik pergi oleh petugas. Dia menangis meraung-raung, suara penyesalan yang datang terlambat. Niken, yang masih duduk di kursi saksi menunggu sidang dilanjutkan, melirikku takut-takut. Aku membalas tatapannya dengan senyum tipis yang mematikan. Dia tahu, setelah ini, meskipun dia tidak dipenjara lama, hidup sosialnya sudah tamat. Dia sudah mengkhianati kekasihnya di depan umum. Tidak akan ada lagi pria kaya yang mau mendekati wanita beracun seperti dia. Aku kembali menatap kursi kosong terdakwa. Pengkhianatan berantai ini akhirnya lengkap. Suami mengkhianati istri. Selingkuhan mengkhianati suami. Dan takdir mengkhianati kesombongan mereka semua. Om Haryo menepuk pelan punggung tanganku. "Kamu hebat, Amara. Kuat sekali." "Belum selesai, Om," kataku sambil merapikan blazerku. "Kita tunggu vonisnya. Aku ingin melihat dia membusuk di penjara sampai uban pertamanya tumbuh." Siang itu, di ruang sidang yang panas, aku belajar bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan emosi yang meledak-ledak, melainkan dengan membiarkan musuhmu saling memakan satu sama lain sementara kamu menonton dari kursi VIP. 6 bulan kemudian. Hujan rintik-rintik membasahi jendela kaca besar di depanku, tapi kali ini, hujan itu tidak membawa rasa takut. Air yang turun dari langit pagi ini terasa damai, membersihkan debu-debu kota Jakarta, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Aku berdiri di ruang kerjaku yang baru, memegang secangkir kopi hangat, memandang ke taman kecil di halaman belakang gedung. Gedung ruko 3 lantai di kawasan Tebet ini baru selesai direnovasi minggu lalu. Cat dindingnya berwarna krem lembut, perabotannya sederhana namun nyaman, dan di setiap sudut ruangan diletakkan tanaman hijau untuk memberi kesan hidup dan harapan. Di dinding belakang meja kerjaku, terpampang sebuah plakat kayu jati yang diukir indah, Yayasan Pelita Wanita. Banyak hal yang terjadi dalam 6 bulan terakhir. Rasanya seperti 1 dekade telah berlalu. Vonis Andra dijatuhkan 2 bulan lalu. 12 tahun penjara. Denda 50 miliar rupiah subsidiar 2 tahun kurungan. Hakim tidak memberikan keringanan sedikitpun mengingat dampak kerugian yang masif dan fakta bahwa dia tidak menunjukkan rasa penyesalan yang tulus, hanya rasa takut akan hukuman. Semua asetnya disita negara untuk dikembalikan kepada para korban, meskipun jumlahnya tidak akan pernah cukup. Niken, berkat statusnya sebagai justice kolaborator, mendapat vonis 2 tahun penjara. Tapi hukuman sosialnya jauh lebih berat. Wajah dan namanya terpampang di semua media sebagai pelakor dan penipu. Dia kehilangan segalanya, teman, reputasi, dan masa depan sosialitanya. Dan aku resmi bercerai. Status janda bukan lagi aib bagiku, melainkan lencana kebebasan. Sebagian besar harta ganti rugi dan bagian harta gonogini yang berhasil diselamatkan oleh tim Om Haryo tidak kuambil untuk bermewah-mewah. Aku sudah punya cukup dari warisan ayahku. Uang dari masa lalu, itu rasanya kotor jika kugunakan untuk membeli tas atau sepatu. Jadi, aku membangun tempat ini. Yayasan Pelita Wanita.
Sebuah rumah aman, safe house, dan lembaga bantuan hukum gratis bagi perempuan korban KDRT dan penelantaran ekonomi. Aku merekrut pengacara-pengacara muda yang idealis, psikolog terbaik, dan staf keamanan yang dilatih langsung oleh Pak Tio. Pintu ruanganku diketuk pelan. Masuk, jawabku sambil berbalik. Rina, asisten baruku, menjulurkan kepalanya. Wajahnya tampak ragu namun penuh harap. Bu Amara, maaf mengganggu. Ada tamu di depan. Dia datang tanpa janji temu. Kondisinya agak memprihatinkan. Aku meletakkan cangkir kopiku. Instingku langsung bekerja. Siapa namanya? Dia tidak mau menyebutkan nama aslinya, Bu. Dia cuma bilang dia melihat wawancara ibu di TV minggu lalu tentang kasus ibu. Dia bilang, suaminya baru saja mengusirnya karena dia tidak bisa punya anak laki-laki. Hatiku mencelos. Cerita yang berbeda, tapi rasa sakit yang sama. Rasa dibuang seperti barang rusak oleh orang yang seharusnya melindungi. Bawa dia masuk, Rina. Lewat pintu samping supaya dia merasa lebih privat. Siapkan teh hangat dan handuk kalau dia basah kena hujan. Baik, Bu. Aku berjalan menuju sofa tamu di sudut ruangan. Aku merapikan bantal-bantal sofa itu, memastikan semuanya terlihat menyambut. Aku ingin siapapun yang masuk ruangan ini merasa bahwa ini adalah tempat di mana mereka bisa berhenti berlari. Tempat di mana mereka bisa meletakkan beban berat di pundak mereka, meski hanya sejenak. Pintu terbuka lagi. Rina menuntun seorang wanita muda masuk. Usianya mungkin baru awal 20-an. Pakaiannya sederhana, basah kuyup di bagian bahu. Dia memeluk tas kain lusuh di dadanya erat-erat, seolah itu satu-satunya harta yang dia miliki. Tapi yang membuat hatiku perih adalah lebam biru di pipi kirinya yang dia coba tutupi dengan rambutnya yang panjang. Dan matanya, mata itu adalah cermin dari mataku 6 bulan yang lalu. Mata rusa yang terluka, ketakutan, bingung, dan kehilangan arah. Wanita itu berhenti di ambang pintu, menatapku dengan ragu. Dia mungkin melihatku sebagai wanita sukses dengan blazer rapi dan kantor bagus. Dia mungkin merasa kecil. Aku tersenyum. Senyum yang tulus, bukan senyum palsu sosialita, bukan senyum sinis pembalasan dendam. Ini adalah senyum persaudaraan. Selamat pagi, sapaku lembut. Aku tidak duduk di balik meja besarku. Aku berjalan menghampirinya, berdiri sejajar dengannya. Silakan duduk. Di sini aman. Wanita itu gemetar. Bibirnya bergetar saat dia mencoba bicara. Saya tidak punya uang untuk bayar pengacara, Bu. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Aku meraih tangannya yang dingin. Kamu tidak butuh uang di sini. Yang kamu butuhkan cuma keberanian untuk melangkah masuk, dan kamu sudah melakukan itu. Aku menuntunnya duduk di sofa. Rina dengan sigap meletakkan teh hangat di meja. Nama saya Amara, perkenalku. Dulu, saya juga pernah berdiri di tengah hujan, merasa dunia saya runtuh. Saya pikir saya sendirian, tapi ternyata tidak. Wanita itu mendongak, air mata mulai menetes membasahi lebam di pipinya. Benarkah, Bu? Benar. Dan sekarang, kamu juga tidak sendirian. Kita akan hadapi ini bersama-sama. Kita akan pastikan suami kamu bertanggung jawab, atau setidaknya, kita pastikan dia tidak bisa menyakitimu lagi. Wanita itu mulai menangis. Bukan tangisan histeris, tapi tangisan pelepasan. Tangisan seseorang yang akhirnya menemukan tempat berteduh setelah berjalan jauh di tengah badai. Aku membiarkannya menangis. Aku menepuk punggungnya pelan, menyalurkan kekuatan yang dulu diberikan Pak Tio dan Om Haryo padaku. Di luar, hujan mulai reda. Awan kelabu perlahan menyingkir, membiarkan seberkas sinar matahari pagi menerobos masuk lewat jendela, jatuh tepat di lantai ruangan. Fajar baru telah tiba. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk wanita di hadapanku ini. Aku menatap keluar jendela sekali lagi. Bayangan Amara yang lemah, yang ditinggalkan di kilometer 60, sudah benar-benar hilang. Dia telah bertransformasi menjadi pelindung. Dan saat aku melihat pantulan wajahku di kaca jendela, aku tahu satu hal, badai itu tidak menghancurkanku. Badai itu justru menempaku menjadi baja. Dan sekarang,